Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, para ikhwah sekalian, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi ini bisa melanjutkan kembali daurah kita dari pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imamu Ahli Sunnah Imamu Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sampai terakhir poin ke-8 dan kita bahas poin ke-9. Beliau mengatakan rahimahullah, wala tudraku bil uquli walal ahwa, innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Dan sunnah itu tidaklah diketahui semata-mata dengan akal atau hawa nafsu, akan tetapi sunnah itu murni diketahui dengan ittiba' dan meninggalkan hawa nafsu. Jadi ini poin keberapa? Poin ke-9 yang kita bahas. Bahwa sunnah tidak diketahui dengan semata-mata akal manusia saja. Dan ini membantah orang-orang yang mereka mendewakan akal atau hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Karena Imam Ahmad menegaskan di sini bahwa sunnah ini tidak semata-mata diketahui dengan akal atau hawa nafsu, tapi murni kita mengikuti dalil. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Lau anna ad-dina bir-ra'yi lakana asfalil khuf aula bil mashi min a'la. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiril khuf." Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu dengan ra'yi, hanya semata-mata akal pikiran manusia, maka tentu bagian bawah khuf, apa khuf? Sepatu yang terbuat dari kulit ya, lebih utama untuk diusap daripada bagian atas, karena jelas yang lebih banyak terkena kotoran itu yang bagian bawah. Tapi ternyata apa kata Ali bin Abi Thalib? Sungguh saya melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya. Kalau seandainya agama ini dengan akal, bagian bawah lebih utama untuk diusap. Ini menunjukkan bahwa agama murni ittiba, yaitu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti dalil. Makanya di sini kuas sekalian, apa yang beliau bawakan ini dari paragraf ini membantah pendewa akal yang mereka menjadikan penuntun dalam beragama mereka sumbernya adalah akal. Mereka lupa, secerdas apapun seorang, sehebat apapun akalnya, sejenius apapun seorang, itu pasti akan terpeleset dalam kesalahan ketika dia mendewakan akalnya. Contoh di sini adalah iblis laknatullah alaih. Iblis dahulunya orang soleh, disejajarkan dengan para malaikat, dan jelas iblis itu termasuk hamba pilihan Allah ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Karena iblis mendewakan akalnya, binasa dia. Apa iblis bilang? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Rabbku, saya lebih baik daripada Adam.
Kenapa engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api? Main-mainan apa ini? Main akal-akalan, kan gitu. Menganggap menurut akalnya iblis bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Masa api suruh sujud sama tanah? Padahal kalau kita teliti lebih lanjut, akal-akalannya iblis itu tidak benar juga. Coba kalau kita adakan studi banding, mana yang lebih utama antara api dengan tanah. Para ulama seperti Ibnul Qayyim menjelaskan tanah lebih utama daripada api dari beberapa sisi. Di antaranya adalah api cenderung kemana arahnya? Ke atas, nggak ada api nyala ke bawah, nggak ada ya. Ke atas. Apa tandanya ini? Kesombongan, ya nggak? Sombong itu kemana arahnya? Ke atas. Kalau tanah di mana? Di bawah. Kalau di bawah kita apain? Kita injak, kan demikian. Ini tanda apa? Ketawaduan dan kerendahan. Ini satu sisi. Sisi yang lainnya, tanah, kalau kita tanami macam-macam tumbuhan, kita taruh bangunan di atasnya untuk membangun bangunan rumah dan semisalnya, kemudian kita jadikan sebagai tempat tinggal kita, maka tanah tidak akan mencelakakan kita, kecuali dengan izin Allah kalau lagi kena tanah longsor atau semisal. Tapi itu kan jarang. Yang sering apa? Tanah ini damai dengan kita, dengan izin Allah. Tapi bayangkan dengan api. Antum taruh tanaman, taruh padi, taruh tanaman apapun kebakar, ya enggak? Antum mau bangun rumah di atas api, enggak bisa. Api ini sifatnya membakar. Iya kan? Ini dua sisi sudah. Sisi ketiga, kalau kita mati, siapa yang menerima jasad kita? Tanah. Kita dikubur di tanah. Kalau kita ditaruh di api, kita akan hancur dan terbakar. Belum nanti sisi kelebihan lainnya dari tanah, sangat banyak. Jadi akal-akalannya iblis bahwa api lebih utama daripada tanah itu semata-mata akal-akalan yang tidak berlandaskan logika yang benar. Nah, inilah akibatnya seorang secerdas apapun kalau bersandar dengan akalnya, dia akan binasa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengibaratkan bahwa akal itu ibarat mata manusia. Mata manusia tidak akan bisa melihat kecuali dengan adanya dua cahaya. Cahaya matahari dan cahaya rembulan, ya enggak? Kalau tidak ada cahaya, apakah mata kita bisa melihat? Tak bisa melihat. Ada cahaya baru bisa melihat. Inilah perumpamaan antara akal dengan dalil. Dalil adalah cahaya, akal adalah semata-mata mata, dan mata tidak bisa dia melihat kecuali dengan adanya cahaya. Nah, makanya di sini akal yang sifatnya ini kalah kita ceramah kita. Jadi makanya akal yang terbimbing oleh wahyu itu akan mendapatkan petunjuk. Akal yang tidak terbimbing oleh wahyu tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita ambil sebuah kisah untuk menjadi ibrah dan pelajaran, bahwa akal yang terbimbing dengan wahyu mendapat petunjuk, dan akal yang tidak terbimbing oleh wahyu tidak akan mendapatkan petunjuk. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, laknatullah alaih, raja kafir di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan menggunakan akal yang sehat, akal yang terbimbing di atas syariat, melawan Namrud yang dia menggunakan akal tapi akal yang sesat dan tidak terbimbing di atas syariat. Nabi Ibrahim mengatakan, "Id qala lahu Ibrahim inna rabbi yuhyi wa yumit." Ibrahim mengatakan kepada Namrud, "Rabbku bisa menghidupkan dan mematikan. Ayo kamu bisa enggak?" Namrud juga enggak mau kalah. Dia pakai akal dia sendiri. Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ayo, menurut apa dia menghidupkan mematikan? Ada dua orang dari pasukan dia, satu dibunuh sama apa? Namrud, satunya biarkan hidup. Oh, bisa menghidupkan mematikan kan? Pakai apa dia? Akal goblok gitu loh. Itu. Menghidupkan mematikan kok membunuh orang? Itu kan pakai akal goblok namanya. Kemudian apa? Oh gitu ya. Nabi Ibrahim tidak kehilangan akal.
Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbku Allah Jalla wa Ala bisa menerbitkan matahari dari arah timur. Coba sekarang kamu bisa enggak menerbitkan dari arah yang kontras, dari arah barat? Kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah dan terbungkamlah orang-orang kafir. Diam itu si Namrud itu, tidak bisa. Lihat dua akal yang saling bertentangan. Akal yang terbimbing oleh dalil Nabi Ibrahim alaihissalam dan akal yang tidak terbimbing oleh dalil yaitu Namrud. Ya, di sana masih ada contoh-contoh lain. Ya, betapa akal yang terbimbing di atas Islam itu akal yang istimewa. Jadi di sini jangan salah paham ya. Oh berarti namanya Imam Ahmad itu ingin apa? Ingin mengkebiri akal katanya. Wah kan padahal Allah kasih kita akal kan. Kok di sini Imam Ahmad mengatakan apa? Agama tidak diketahui dengan akal. Kalau nggak punya akal gimana mau kita pahami agama Ustadz katanya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Imam Ahmad ya bahwa tidak boleh seorang hanya semata-mata memahami agama dengan akal, tidak. Dalam artian seorang beragama bukan dengan akalnya, tapi akal digunakan untuk memahami Al-Quran wa Sunnah, itu yang benar. Bukan sekedar kita beragama mengikuti akal. Itu maksudnya Imam Ahmad. Maka akal yang terbimbing itu akal yang sehat. Makanya contoh di antara pemuliaan Islam terhadap akal, ya. Yang pertama, akal adalah 5 hal pokok yang dijaga oleh Islam. Akal adalah apa? Daruriyatul khams, di antara 5 pokok yang dijaga oleh agama. Apa yang pertama itu? Islam menjaga apa? Yang pertama, menjaga jiwa. Ada yang lebih penting dari jiwa loh. Agama dulu. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Ya enggak? Yang keempat menjaga keturunan ya. Kemudian nasab. Kemudian yang terakhir menjaga harta. Ini 5 perkara yang dijaga oleh Islam, diantaranya akal. Menunjukkan Islam tidak mengkebiri akal, tidak. Tapi Islam ingin menempatkan akal pada posisinya yang pas. Jangan sampai berlebihan, tidak juga mengabaikan. Maka di sini diantara penghormatan dan apresiasi Islam terhadap akal adalah akal ditempatkan sebagai 5 pokok utama yang dijaga di dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, keistimewaan akal yang kedua dari tinjauan syariat. Syariat Islam menjadikan akal sebagai barometer dalam pelaksanaan syariat. Islam menjadikan akal sebagai barometer dalam pelaksanaan syariat Islam. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan manatut taklif. Manatut taklif itu artinya adalah Islam menjadikan akal sebagai barometer dalam pelaksanaan syariat. Oleh karena itu ikhwan sekalian, orang yang gila apakah wajib sholat? Tidak wajib sholat. Apakah orang gila wajib puasa? Tidak. Apakah orang gila dihukum mati karena dia membunuh? Tidak. Kenapa? Karena dia gila. Walaupun nanti yang bertanggung jawab ya walinya orang yang gila ini ya, yang tanggung jawab. Tapi orang gila ini tidak. Kenapa? Karena dia gila. Sudah hilang semua apa? Istilahnya memori-memori ya, hilang sehingga jadi orang gila. Maka orang setelah gila, orang ketika gila tidak disyariatkan taklif ya, beban agama. Kapan disyariatkannya? Setelah seorang itu waras kembali baru terkena beban syariat. Kemudian penghormatan Islam yang ketiga, Islam menetapkan denda penuh atau dalam bahasa Arab diyatul kamil. Menetapkan denda penuh bagi kriminalitas yang menyebabkan hilangnya akal. Misalnya seorang mukul temannya dengan besi, sampai gila. Misalnya setelah dipukul dengan besi. Apa dendanya dalam Islam? Diyatun kamil, diyat sempurna. Denda sempurna. Berapa denda sempurna? 100 ekor onta. Luar biasa. Kalau hukum kita ini apa?
orang memukul orang jadi gila? Di penjara paling 3 tahun ya, 4 tahun. Habis itu bebas. Kalau bebas ya nyantai lagi dia, mukul orang lagi, bunuh orang lagi. Ya. Lihat Islam itu luar biasa dalam memberikan penghormatan, melebihi apa? Undang-undang di luar Islam. Ya. Coba bayangkan, kalau 100 ekor onta, satu onta berapa harganya misalnya ya? Satu onta misalnya 10 juta, pernah survei? Iya, taruhlah sekarang onta 10 juta. Iya. Kalikan 100 berapa? 1 M, ya enggak? Masya Allah itu. Kayak mendadak itu. Ya. Kayak mendadak langsung. Luar biasa. Ini apa? Denda bagi orang yang melakukan kriminalitas sehingga hilang akal. Penghargaan yang keempat, Islam memuji orang-orang yang berakal dan berpikir serta merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan apa? Penghargaan kepada orang yang berpikir dan merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya ini adalah tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Allah memuji enggak orang yang berpikir? Memuji. Kemudian ayat lainnya Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian apa? Berakal, berpikir. La'allakum tatadzakkarun, agar kalian mau mengingat. Ini semua dari apa? Keutamaan akal. Jadi Islam sama sekali tidak membasmi akal seluruhnya dan mengkarantinakan akal seluruhnya, tidak. Akan tapi Islam memberikan penghormatan kepada akal ketika ditempatkan pada tempatnya. Makanya di sini kuas sekalian, akal itu punya otoritas yang terbatas. Dia tidak bisa menjangkau banyak perkara. Makanya sangat indah perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama kana lil basari haddun yantahi ilaihi. Bahwa yang namanya akal itu punya batas maksimum dalam berpikir. Sebagaimana mata juga punya batas maksimum di dalam melihat. Komputer juga punya batas maksimum. Komputer kalau kita paksa masukkan program-program, tambahin lagi, apa yang terjadi? Hang enggak komputernya? Iya, laptopnya hang. Harus diinstal ulang lagi akhirnya. Sama juga akal. Akal kalau dipaksa harus masuk ini, harus menjangkau ini, harus menjangkau perkara gaib, harus menjangkau ini. Akhirnya apa? Hang akalnya, banyak orang gila. Makanya jangan heran, orang ketika mempelajari filsafat, banyak yang gila. Kenapa? Dia harus memaksa akal untuk menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Sehingga menjadi apa? Menjadi gila. Nah,